Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nafia, NIM 2219014. Saya akan menceritakan biografi Kiai Haji Bisri Mustafa. Kiai Haji Bisri Mustafa lahir di Desa Pesawahan, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1915 dengan nama asli Mas Hadi. Tetapi setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1923, beliau mengganti namanya dengan Bisri. Beliau adalah putra pertama dari 4 bersaudara pasangan Haji Zainal Mustafa dengan istri keduanya yang bernama Hajah Khadijah. Kiai Haji Bisri Mustafa lahir dalam lingkungan pesantren. Karena memang ayahnya seorang kiai, sejak umur 7 tahun ia belajar di sekolah Jawa Angka Loro di Rembang. Di sekolah ini Bisri tidak sampai selesai karena ketika hampir kelas 2 ia terpaksa meninggalkan sekolah. Tepatnya diajak oleh orang tuanya menunaikan ibadah haji di Mekah. Rupanya inilah masa di mana beliau harus merasakan kesedihan mendalam karena dalam perjalanan pulang di pelabuhan Jeddah, ayahnya yang tercinta wafat setelah sebelumnya menderita sakit di sepanjang pelaksanaan ibadah haji. Sepulang dari Tanah Suci, Bisri sekolah di Holland Indian School di Rembang. Tak lama kemudian, ia dipaksa keluar oleh Kiai Khalil dengan alasan sekolah tersebut milik Belanda dan kembali lagi ke sekolah Angka Loro sampai mendapatkan sertifikat dengan masa pendidikan 6 tahun. Pada usia 10 tahun, Bisri melanjutkan pendidikannya ke pesantren Kajen Rembang. Pada tahun 1930, Bisri belajar di pesantren Kasingan pimpinan Kiai Khalil. Di usianya yang ke-20, Bisri dinikahkan Kiai Khalil dengan seorang gadis berusia 10 tahun bernama Ma'rufah, yang tidak lain adalah putrinya sendiri. Belakangan diketahui inilah alasan Kiai Khalil tidak memberikan izin kepada Bisri untuk melanjutkan studi ke pesantren Termas yang waktu itu diasuh oleh Kiai Dimyati. Dari pernikahannya ini, Bisri Mustafa dianugerahi 8 anak, yaitu Khalil, Mustafa, Adib, Faridah, Najiah, Labib, Nihayah, dan Atikah. Khalil dan Mustafa merupakan dua putra Kiai Haji Bisri Mustafa yang saat ini paling dikenal masyarakat sebagai penerus kepemimpinan pesantren yang dimilikinya. Setahun setelah menikah, Bisri berangkat lagi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama-sama dengan beberapa anggota keluarga dari Rembang. Namun seusai haji, Bisri tidak pulang ke tanah air, melainkan memilih bermukim di Mekah dengan tujuan menuntut ilmu di sana. Di Mekah, pendidikan yang dijalani Bisri bersifat non-normal. Beliau belajar dari satu guru ke guru lain secara langsung dan privat. Di antara guru-gurunya terdapat ulama-ulama asal Indonesia yang telah lama mukim di Mekah. 2 tahun lebih Kiai Haji Bisri Mustafa menuntut ilmu di Mekah. Kiai Haji Bisri Mustafa pulang ke Kasingan tepatnya pada tahun 1938 atas permintaan mertuanya. Setahun kemudian mertuanya Kiai Khalil meninggal dunia. Sejak itulah Bisri menggantikan posisi guru dan mertuanya itu sebagai pemimpin pesantren. Di samping kegiatan di pesantren, ia juga pula mengisi pengajian keagamaan. Penampilannya di atas mimbar amat mempesona para hadirin yang ikut mendengarkan ceramahnya, sehingga ia sering diundang untuk mengisi ceramah di berbagai daerah. Karena Kiai Haji Bisri Mustafa memiliki kemampuan komunikasi yang handal di atas panggung, sehingga menjadikan Kiai Haji Bisri Mustafa dikenal sebagai singa podium. Beliau juga mampu mengutarakan hal-hal yang sebenarnya sulit menjadi gamblang, mudah dicerna bagi semua orang yang mendengarkan saat ia berceramah. Kiai Haji Bisri Mustafa juga dikenal sebagai penyair yang sering menggubah syair dari bahasa Arab ke bahasa Jawa yang mudah dipahami publik. Salah satu syair yang digubah yaitu Tembok Ati yang merupakan kata mutiara Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang digubahnya dalam versi Jawa. Kiai Haji Bisri hidup dalam 3 zaman, yaitu zaman penjajahan, zaman pemerintahan Soekarno, dan pada masa Orde Baru. Pada zaman penjajahan, ia duduk sebagai Ketua Nahdlatul Ulama dan Ketua Hizbullah cabang Rembang. Kemudian setelah Majelis Islam A'la Indonesia dibubarkan Jepang, ia diangkat menjadi Ketua Masyumi cabang Rembang. Kiai Haji Bisri Mustafa pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama dan Ketua Pengadilan Agama Rembang.
Menjelang kampanye pemilu 1955, jabatan tersebut ditinggalkan dan mulai aktif di Partai NU. Dalam hal ini, Kiai Haji Bisri menyatakan tenaga saya hanya untuk Partai NU dan di samping itu menulis buku. Pada zaman pemerintahan Soekarno, Kiai Haji Bisri duduk sebagai anggota konstituante, anggota MPRS dan pembantu Menteri Penghubung Ulama. Sebagai anggota MPRS, ia ikut terlibat dalam pengangkatan Legend Soeharto sebagai presiden, menggantikan Soekarno dan memimpin doa waktu pelantikan. Sedangkan pada masa Orde Baru, Kiai Haji Bisri pernah menjadi anggota DPRD 1 Jawa Tengah hasil pemilu 1971 dari fraksi NU dan anggota MPR dari utusan daerah golongan ulama. Kiai Haji Bisri Mustafa termasuk penulis yang produktif. Karya-karyanya melimpah dengan warna yang beragam. Sebagian besar karyanya ditulis untuk memberi pemahaman kepada masyarakat awam. Jumlah tulisan Kiai Haji Bisri Mustafa mencapai kurang lebih 54 judul meliputi tafsir, hadis, akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, balaghah, nahwu, shorof, syiiran, kisah-kisah, doa, tuntunan mutin, naskah sandiwara, khutbah-khutbah, dan lain-lain. Karyanya yang paling fenomenal adalah tafsir Al-Ibris yang ditulis dalam Jawa Pegon. Kiai Haji Bisri Mustafa wafat di usia 63 tahun pada tanggal 16 Februari 1977 di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang karena serangan jantung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.